Ya, masih bersama kami di Dialog Khusus. Berbeda dengan politisi lainnya yang biasanya kalau mau maju begitu ke kepala daerah maupun legislatif, biasanya Pak suka menebar janji. Tapi ternyata Pak Mokhtar punya pandangan tersendiri, tidak mau menebar janji yang muluk-muluk karena melihat postur anggaran juga di Kabupaten Talaut. Lalu apa Pak sebenarnya yang akan dijanjikan ke masyarakat Talaut dengan kondisi yang ada saat ini? Pertama, kita harus hadirkan rasa keadilan. Nah, rasa keadilan itu membagi porsi APBD ini tersentuh semua. Jadi jangan cuma kelompok tertentu yang merasakan Berarti saat ini tidak rata, begitu, Pak? Tidak rata, itu tidak rata. Jadi tidak semua. Jadi betul-betul rasa keadilan. Kedua, jangan pakai APBD ini sebagai alat politik. Rusak itu. Pelanggaran kan? Pelanggaran Pak? Tidak segala cara lah, ada macam-macam, dan itu dosa. Jangan lakukan. Kita berbuat baik, nanti rakyat akan menilai. Pilih ulang Pak dia karena dia bagus. Karena dia tidak membedakan dan dapat dirasakan. Saya berprinsip APBD Talaut harus dinikmati oleh orang Talaut. Itu. Dan dibagi rata. Lansia, anak-anak yang harus mau sekolah, orang mesti bantu sekolah. Apa yang berduka harus orang ringankan duka mereka dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab sebagai kepala daerah. Jadi dia harus memikirkan semua sendi hidup masyarakat. Nah, makanya kita tidak terlalu banyak berjanji karena kita sudah tahu postur APBD. Berapa kemampuan meningkatkan kesejahteraan ASN. Para kepala desanya juga tunjangannya harus kita tingkatkan. Kita berencana sampai dengan kendaraan dinas kepala desa, motor roda 2 itu kita siapkan. Dan ini kita sudah bicara dengan pihak ketiga yang bisa membantu supaya kelancaran. Kenapa? Mereka harus difasilitasi para kepala desa untuk mempercepat. Sekarang ini para kepala desa kan diberi tanggung jawab, dana desa itu kan cukup besar. Kalau mereka terbatas, para kepala desa ini susah juga. Bapak Presiden sudah berkali-kali tingkatkan tuh kesejahteraan masyarakat. Dana desa ini cukup besar. Coba maksimalkan dana desa. Tapi kalau kepala desanya terbatas, nah jadi tergantung dari political will-nya, siapa bupatinya. Kalau dia bupatinya betul-betul mengenal kondisi ini, pasti dia akan jadi. Nah, bupati jangan hanya berpikir APBD, tidak boleh. APBD itu kan sudah DP scheme, soal DP ketentuan, DAU berapa, DAK berapa, bagi hasil berapa. Itu biar cuma sekda. Mau atur boleh. Nah, kan jadi harusnya bagaimana Pak? Ya, bupati itu dia harus berpikir bagaimana mendatangkan uang di luar DAU itu. Investor. Dan, investor itu. Salah satunya adalah investor. Kenapa? Kalau investor dia datang ke sana membawa tenaga kerja, membawa modal besar, putaran uang itu akan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sehingga kita tidak hanya memberi daya beli masyarakat kuat yang misalnya bersumber dari dana APBD. Tidak boleh. Terbatas itu. Misalkan untuk lansia, orang kita kasih rutin tiap 3 bulan atau tiap bulan atau tiap 6 bulan. Mereka ini kan belanjanya kan cuma sedikit. Tapi kalau menghadirkan investor di sana, 2-3 investor besar yang membawa uang ratusan miliar bahkan triliun, ini akan berputar di Talaut. Dan Pak Mokhtar menjamin saat ini di belakang Bapak sudah ada yang siap standby. Sudah siap. Sudah siap. Siapa saja Pak? Mungkin bisa kasih bocoran. Dari grup dari Jawa Tengah, dari grupnya Mas Katno, minta maaf ini keluarga istana. Ya. Dari Jakarta, dan sekitar 3 grup. Ya. Ini mereka sudah siap semua. Ya, tapi investor mau datang kan biasa pasti lihat infrastruktur bandaranya seperti apa, terus kalau Pak Rusdi Kirana meminta untuk supaya penambahan penambahan runway 300 meter. Nah, ini karena kewenangan pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan, ya kita akan memberi memberi keyakinan. Lobby berarti ya. Ini lobby. Jadi bupati ini harus memiliki kemampuan lobby. Kalau bupati cuma tinggal di Tampa, tidak tahu mau kemana, ini malah petaka bagi masyarakat. Harus seperti itu. Melihat juga gubernur kita kan Pak. Dia Pak Oli. Karena Pak Oli sama siapa? Pak Oli itu orangnya low profile. Tapi karena beliau mampu membangun koneksi yang cukup, sehingga
datang ke sini itu lihat perubahannya besar sekali. Nah, Talaut juga harus begitu. Kita jangan lihat karena kita cuma skop kabupaten, tidak boleh. Ya. Tapi kita harus mendekati pertama pemerintah pusat, harus dikenal oleh presiden, harus dikenal oleh para menteri, Ya. dan harus mengenal pengusaha-pengusaha besar Ya. yang mereka bisa berinvestasi di Kabupaten Talaut. Itu Ya, rahasia. luar biasa. Dan Bapak sudah pernah bicara empat mata dengan Kaisang tadi dikatakan. Ada, sudah. Heeh. Beliau Kaisang akan ke Talaut. Dia cuma tidak, beliau sudah janji kampanye pun dia akan ke Talaut. Tetapi Oke. sesudah itu saya akan kawal Pak Wakil. Pemerintahan Talaut saya akan kawal. Oke. Itu. Di bidang mana lagi Pak? Mungkin pariwisatanya atau apa lagi Pak di Talaut? Kita minta di sana ada dua sektor yang harus kita jual untuk percepatan. Pertama, pariwisata. Kenapa pariwisata? Makanya tagline saya elok emas, elok, mandiri, aman, sejahtera. Sudah ada tagline-nya ya? Sudah. Jadi emas ini kita bikin Talaut itu seksi. Talaut itu nona manis, Ya. cantik, Potensinya yang luar iya. biasa, alamnya luar biasa. Emas ini dibutuhkan oleh semua orang karena logam mulia. Siapapun suka tuh emas. Maka saya bikin tagline Talaut itu jadi Kabupaten Emas. Jadi pariwisata. Dan sesudah pariwisata, perikanan dan pertanian. Ya. Kalau tiga sektor ini jalan bagus, waduh, daya beli masyarakat akan banyak penjual-penjual kecil. Kenapa? Ada kerajinan yang harus orang backing di sana. Kita minta dari Bali atau dari Jawa Tengah, dari Pekalongan, dari Solo, dari Jogja. Kita latih mereka supaya bisa menciptakan home industry, Ya. industri kecil, rumahan yang kalau ada tamu datang, orang bisa jual di sana. Untuk pariwisatanya Pak bisa menciptakan aksesnya ke Talaut, kapal saja kan Pak sangat Ya. terbatas sekarang di sana. Satu, pelabuhan harus dia berstatus internasional supaya kapal-kapal pesiar yang berskala besar seperti yang datang di Bitung itu Iya. bisa paket sehingga di Talaut. Ya. Nah ini juga kalau mereka datang sana belanja di sana kan rata-rata bawa dolar, bawa rupiah, masyarakat Talaut juga akan menikmati itu. Betul. Nah sehingga sektor pariwisata ini betul dikelola secara profesional. Saya yakin tahun kedua, tahun ketiga pariwisata ini akan dirasakan oleh masyarakat Talaut. Untuk penerbangannya Pak bagaimana di sana? Kita bikin lagi, diusulkan sebagai Bandar Udara Melongan itu jadi Bandar Udara Internasional. Kenapa? Karena Parusdi Kirana minta runway ditambah 300 meter, Bandar Udara Melongan ditingkatkan menjadi Bandar Udara Internasional, sehingga ada paket dari Jepang ke Cebu Filipina, dari Cebu ke Talaut, Talaut Manado, Samratulangi karena Bunakennya, sesudah itu Bali. Oke. Jadi paket Jepang, Cebu Filipina, Talaut. Melongan Talaut, Manado Bunaken, dan Bali. Nah itu luar Itu biasa paket kalau yang sampai sudah dirancang betul-betul oleh connect ya. ya, Lion Group, Batik Group, Pak Rusdi Kira sendiri yang bicara itu. Baik. Nah Pak, kalau bicara daerah terluar, Ya. apalagi sekarang ini zaman teknologi, Ya. orang sangat membutuhkan internet tentunya, koneksi internet. Baru-baru ini kan Pak Presiden ke sana juga Ya. untuk meresmikan satelit BTS, ya. ya. Iya, Satria. Itu bagaimana Pak? Sudah baguskah internet di sana? Ya, baik Regi. Makasih banyak. Sebelum kedatangan Pak Presiden, memang sudah mulai beroperasi. Setelah kedatangan Pak Presiden, beberapa BTS di sana, Satria di sana sudah beroperasi. Tetapi ya namanya infrastrukturnya belum terlalu maksimal. Oh, Ternyata juga di banyak wilayah juga di Talaut masih blank spot. oh. Nah, target saya, Kabupaten Talaut itu menjadi kabupaten digital. Oh, kabupaten digital. Digital. Walaupun daerah terluar. Daerah terluar. Bisa diwujudkan. Bisa gampang. Oke, kita cari tahu kira-kira bagaimana caranya. Iya. Usai Terima jeda kasih. berikut.